Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Gimana perasaan anak-anak Ibu hari ini? Senang. Siapa hari ini yang mau memimpin baca doa? Alif. Oke, silahkan Alif. Latihan. Jam gerak. Hormat gerak. Dan gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Tahun ajaran baru kemarin kita membuat kesepakatan kelas. Apa yang pertama kemarin? Menjaga menjaga kebersihan kelas. Coba sekarang dicek. Kanan, kiri, depan, belakang, laci. Ada sampah? Kalau ada sampah boleh dong dikutip dan dimasukkan dalam tong sampah. Oke, terima kasih. Ini sesuai dengan kesepakatan kelas kita ya. Jadi kita menjaga kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kelas kita, dan kebersihan lingkungan sekolah kita. Dan kesepakatan kelas kita selain menjaga kebersihan kelas, apalagi? Oh iya, dilarang mengkonsumsi makanan ketika belajar. Selain itu, menghargai dan menghormati sesama teman. Ya, jadi kita gunakan bahasa yang positif, kita gunakan bahasa yang baik. Kita hargai teman kita sebagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Nah, hari ini kita masuk ke pembahasan baru, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Seperti biasa, ketika kita masuk ke pembahasan baru, Ibu akan melaksanakan asesmen diagnostik awal. Nah, kali ini Ibu akan melakukan diagnostik awal menggunakan aplikasi Quizizz. Silakan anak-anak Ibu membuka aplikasi Quizizz-nya. Masuk semua, Nak? Oke, kalau sudah masuk, silahkan join di kode yang tertera di depan. Nampak dari belakang? Nampak. Oke, kalau sudah ready kan? Oke, silahkan saya mulai ya. Sabar. 365946. Ready? Kita mulai. Bla bla bla. Kerjakan dengan mandiri, jangan mencontek. Ya, udah mulai. Nggak usah mencontek, nggak usah tanya teman ya. Waktunya 5 menit saja ya. Oke, Ibu akhiri. Nah, asesmen diagnostik awal ini Ibu gunakan sebagai mengukur untuk mengetahui seberapa besar kesiapan belajar anak-anak Ibu dalam masuk pembahasan sistem pernapasan ini. Silakan masuk ke classroom, kemudian isi daftar hadir. Sudah isi daftar hadir? Oke, kalau sudah isi daftar hadir semua, coba Ibu cek. Oke ya, sudah. Masih ada 6 lagi yang belum belum mengisi daftar hadir. Link daftar hadir yang sudah tersemat di classroom.
6 orang lagi, tinggal 4 orang lagi. Sudah semua sekarang ya? Sudah, oke. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas sistem yang bekerja pada tubuh manusia, yaitu sistem apa? Sistem pencernaan makanan pada manusia. Masih ingat organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan makanan kita? Mulut, oke, terus. Lambung, oke. Usus halus, usus besar, kerongkongan, terus. Apa? Anus, ya, good. Terus. Apalagi rektum, ya. Ada 7 organ pencernaan makanan yang ikut berperan dalam sistem pencernaan makanan pada manusia. Nah, kalau fungsi lambung kemarin masih ingat gak yang laki-laki? Fungsi lambung kemarin apa? Untuk apa? Untuk apa? Ayo, fungsi lambung kemarin untuk apa semuanya? Apa? Menampung makanan sementara, oke. Terus selain itu apa? Meremas makanan yang kita makan. Selain itu untuk apa lagi lambung? Sebagai tempat pencernaan, iya, good. Pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Najwa. Oke. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem yang lain pada diri kita, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Masih ingat nggak di kelas 7 kemarin kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup? Salah satu cirinya adalah iya, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernapas. Apa sih pernapasan itu, Nak? Apa itu pernapasan? Iya, Alif apa? Iya, yang kuat. Apa itu pernapasan? Pernapasan adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat. Oke. Pernapasan adalah, kata Alif tadi, merupakan sebuah proses pemasukan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida. Betul nggak sih itu? Iya. Betul. Oke, betul. Coba nanti akan kita pelajari lebih lanjut di materi, di proses pembelajaran ini nanti ya. Nah, oke. Kemudian, coba lagi. Benar atau tidaknya dari Alif ini nanti, jawaban Alif ini nanti akan kita kaji di proses pembelajaran ini nanti ya. Oke, sekarang coba semuanya letakkan tangan sebelah di dada satu. Di dada satu, bukan di sini ya, di dada. Di dada satu, kemudian yang satu letakkan di perut bagian atas. Oke, ready semua? Ya, satu di dada, satu di perut bagian atas. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Apa yang terjadi, Nak? Pertukaran oksigen. Pertukaran oksigen? Gas, pertukaran gas. Gas apa nih? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Pertukaran gas karbon dioksida dengan apa? Dengan udara. Apakah karbon dioksida itu tidak udara? Dengan dengan O2. Boleh. Tapi nanti jawabannya salah atau benar nanti kita kaji lagi di proses pembelajaran. Nah, ketika kalian menarik nafas, apa yang terjadi dengan organ tubuh kalian? Terangkat. Betul. Apa yang terangkat nih? Apa? Badannya terangkat. Betul enggak sih? Ada organ apa di dalam sini kok bisa terangkat? Ada yang tahu enggak? Oke, nanti kita cari tahu dalam proses pembelajaran. Nah, ketika menghembuskan nafas, apa yang terjadi? Apa? Lega. Lega. Selain lega, apa coba? Badannya menurun. Apa yang menurun ini? Badannya yang menurun. Gini kah? Iya? Tidak. Oke, berarti ada organnya di dalam sini ya. Ada yang naik, ada yang turun. Nah, apa yang naik, apa yang turun, belum ada yang tahu di sini. Nah, nanti kita akan cari tahu di proses pembelajaran bersama. Oke? Oke. Selanjutnya, aktivitas kita hari ini. Kegiatan kita pada proses pembelajaran hari ini adalah diskusi bersama anggota kelompok. Setelah diskusi biasanya apa? Iya, kita pasti presentasi dong. Ya, semuanya ready untuk presentasi ya. Oke. Kemudian
penilaian. Nah, penilaian yang akan Ibu ambil pada proses pembelajaran ini nanti itu ada tiga atau empat. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Yang kedua, pengetahuan. Pengetahuan Ibu lakukan tidak dengan cara tes tertulis, namun Ibu ambil dengan tes lisan. Yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan Ibu ambil dari hasil unjuk kerja kalian. Kemudian kesesuaian hasil kerja kalian dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Oke. Masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Setelah mempelajari materi lewat artikel, menonton YouTube, peserta didik diharapkan yang pertama adalah Mampu menyebutkan organ dan sistem pernapasan. Oke, yang kedua. Mampu menjelaskan fungsi organ pada sistem pernapasan. Oke, yang ketiga. Mampu menjelaskan mekanisme inspirasi dan ekspirasi. Oke, berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran kali ini. Nah, sebelum ada ini kok tiba-tiba ada organ, Bu, tentu kalian jelaskan apa itu pernapasan terlebih dahulu. Coba perhatikan tayangan animasi di depan. Terlihat di belakang? Dari animasi yang ada di depan, kira-kira sedang aktivitas apa yang dilakukan oleh orang tersebut, Nak? Nah, betul atau tidak? Ada yang bilang menghirup udara, ada yang bilang bernapas. Nah, ketika bernapas, ada yang ditarik, ada yang terangkat ke atas. Nah, kira-kira apa yang ditarik, kemudian organ-organ apa yang ikut naik ke atas ini? Yang ikut berperan, bisa naik ke atas ini. Paru-paru? Iya. Nah, nanti kita akan pelajari. Nah, ketika turun, ternyata semuanya ikut turun. Ada juga yang dikeluarkan dari hidungnya. Ada yang tahu? Karbon dioksida, betul tak tuh? Kemudian ada yang turun. Kira-kira organ apa tuh? Belum ada yang tahu? Oke, nanti kita akan cari tahu bersama-sama. Nah, kemudian kan ada menarik nafas, ada mengeluarkan nafas. Kira-kira mekanisme apa yang terjadi di situ? Apa? Pernapasan, penarikan napas dan pengeluaran napas, inspirasi dan ekspirasi. Nah, kita sudah tahu belum? Bagaimana mekanisme inspirasi, mekanisme ekspirasinya? Sudah ada yang tahu? Sudah ada yang tahu belum? Belum. Oke, nanti akan kita cari tahu pada proses pembelajaran. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik awal, akan Ibu kelompokkan anak-anak Ibu menjadi beberapa kelompok. Pertama, kelompok mawar. Saya kasih nama kelompok ya. Saya kasih nama kelompok. Kelompok mawar itu Elis, Latifah, Tania, Alif, dan Rizky Saputra. Silahkan langsung nanti mencari posisi ya. Yang kedua, kelompok anggrek. Itu kelompoknya Nazwa, Vira, Naira, Fatir, dan Anugrah. Kelompok melati, kelompoknya Azrin, Novita, Dwi Andini, dan Ashifa. Kemudian kelompok matahari, kelompoknya Haila, Nesa, Marina, Said, dan Reskia. Yang terakhir kelompok Raflesia, itu kelompoknya Firhan, Rensi, Raida, Sion, dan Windy. Silakan duduk berkelompok dalam hitungan. Tetap hati-hati ya, tetap hati-hati karena yang kita pegang adalah alat elektronik. Tetap berdasarkan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang silakan kalian masuk di Classroom lagi. Kalian buka materi pembelajaran hari ini. Buka materi pembelajaran hari ini bisa melalui YouTube, bisa melalui artikel, sesuai dengan gaya belajar masing-masing dan sesuai dengan minat yang kalian inginkan. Mau cari sumber dari mana? Ya, silahkan dibuka
materi yang ada di classroom. Apa? Ya, ada tiga materi kan. Kalau yang ini adalah YouTube, sorry, ini screen ya. Ini YouTube, ini artikel, ini YouTube. Terserah mau pilih yang mana. Waktu diskusi kelompok, dari mencari materi, dari memahami materi sampai mengerjakan LKPD, Ibu kasih waktu 20 menit cukup? Cukup, oke. Selamat mengerjakan. Bisa 2 orang, bisa 1 nak. 2 orang bisa 1 aja. Yang 1 cari dari sini, yang 1 cari di situ. Jadi dipahami ya. Nah, sambil kalian memahami materi, kalian juga boleh mengerjakan LKPD. Kerjakan LKPD berdasarkan apa yang sudah kamu pahami dari materi yang telah kamu akses. Ikuti apa yang ada di LKPD. Di LKPD ada petunjuknya? Ada. Nah, ikuti alur yang ada di LKPD. Coba. Apa sih itu bernapas? Ada yang tahu nggak di sini? Apa itu bernapas? Proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Oke. Semuanya sama? Nggak ada yang punya pendapat lain? Nah, ketika organ masuk ke dalam organ apa saja? Sini aman? Sambil membuka LKPD, sudah ada yang buka LKPD? Nah, silahkan kalian buka satu-satu, kerjakan sama-sama bersama anggota kelompok. Iya. Ini dari mana ini? Bentuk ini? Dari Google Doc kan? Mana Google Doc? Boleh. Apa nak? Iya. Kamu pahami sama-sama, kamu isi bersama anggota kelompok ya. Jadi nanti ketika presentasi di depan, ketika presentasi di depan kamu sudah tahu jawabannya ya. Jawab bersama anggota kelompok, diskusikan bersama anggota kelompok. Kelompok sini, Ridi, ada kendala? Nggak ada kendala? Aman? Oke. Ada yang mengalami kendala enggak, nak? Kelompok sini oke? Ini oke, sip. Coba Ibu tengok nak hasil kerjanya. Dikasih warna biru boleh loh, biar ada itu. Boleh. Sebentar di atas. Sudah kamu jelaskan apa itu pernapasan? Apa itu pernapasan? Sudah dijelaskan? Sistem pernapasan. Apa itu sistem pernapasan? Nah, pahami yang ada dari tajangan materi tadi yang sudah Ibu sematkan di classroom, kamu pahami, kamu jelaskan di sini apa itu pernapasan. Oke, kemudian ini adalah organ pernapasan manusia. Nah, baru dijelaskan ada nama organnya, ada fungsinya. Oke. Kelompoknya Firhan aman lagi? Didiskusikan bersama anggota kelompok ya, berdasarkan materi yang sudah dipelajari. Dibagikan ke anggota kelompok ini kan? Iya, jadi semuanya dapat melihat kan, dapat mengedit. Bantu dia mengedit, jangan satu orang yang mengedit. Sudah. Boleh kamu tambahkan gambar untuk organ pernapasan di atasnya. Mana yang atas sendiri? Iya, organ sistem pernapasan manusia. Tambah. Boleh kan dari sini bisa lewat insert gambar dari atas, bagian atas sendiri ya, letakkan bagian atas sendiri. Insert image. Cari di Google. Waktu diskusi kelompok, Ibu rasa sudah habis ya. Diskusi kelompok waktunya sudah habis. Tadi Ibu kasih waktu 20 menit. Ya. Selanjutnya, perhatikan ke Ibu dulu sebentar. Kita ice breaking boleh? Supaya tidak kaku setelah kerja kelompok, kita sepaneng dengan tugas LKPD. Sekarang kita ice breaking sebentar. Tahu binatang gajah? Gajah itu kecil atau besar?
Tahu binatang semut? Kecil atau besar? Tapi instruksinya nanti ketika ibu bilang gajah, kalian bilang kecil. Ketika ibu bilang semut, kalian bilang besar. Lawan kata. Oke, semut. Semua ikut ya. Oke. Gajah. Oke. Gajah, semut. Gajah, semut. Semut, gajah, semut. Oke, semuanya udah rileks ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, selanjutnya kita akan presentasi kelompok. Siapa yang mau presentasi kelompok pertama? Tugas sudah dikirim ke Classroom Ibu? Sudah? Oke, kelompok siapa yang mau presentasi pertama? Oke, silakan kelompoknya Elis untuk presentasi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelompok Mawar ingin menyampaikan hasil presentasi kelompok kami. Dan sekarang kami persilahkan teman-teman. Iya. Apa peran masing-masing objek tersebut? Hidup, menyaring dan punya potongan yang masuk ke kamar hidup. Laring sebagai organ penyalur udara dari situ ke paru-paru. Laring sebagai alur udara. Rangkaian mengontrol suhu udara yang masuk ke paru-paru. Bronkus memastikan aliran udara masuk dan keluar paru-paru. Bronkiolus mengalirkan udara ke dalam alveolus, yaitu tempat penukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus mengambil oksigen yang masuk dan melepaskan karbon dioksida. Paru-paru menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Diafragma membantu mengatur Baiklah, jika tidak ada yang ingin menanggapi atau pertanyaan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Matahari. Oke. Nah, selanjutnya kelompok mana lagi yang mau presentasi? Kelompok ini? Oke, boleh silakan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya sudah di ini. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Anggrek ingin mempresentasikan hasil diskusi kami selama beberapa menit. Mari juga merupakan jalur bersama untuk makanan yang adalah sudah paham semua, kami tutup presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan kembali ke tempat. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Melati. Oke. Nah, Ibu mau satu lagi presentasi dari kelompoknya Firhan. Silahkan kelompoknya Firhan untuk presentasi ke depan. Kelompoknya Firhan menggunakan aplikasi Wordwell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Refleksia akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Iya, mulai. Nah, ketika mulai siapa yang presentasi? Nah, silakan, boleh. Terus.
Presentasi dari kelompok Rafflesia Ibu anggap sudah selesai. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Rafflesia. Silakan kembali ke tempat, Nak. Terima kasih atas presentasi yang telah dilakukan oleh setiap kelompok. Semuanya sudah bagus, baik yang melalui slide, yang melalui artikel, maupun yang melalui sebuah aplikasi Wordwell. Semuanya sudah bagus. Yang pertama tadi kan pernapasan. Apa itu pernapasan? Pernapasan adalah proses menghirup udara yang kaya akan oksigen dan mengeluarkan udara yang kaya akan karbon dioksida. Kemudian pada proses pernapasan manusia itu ada beberapa organ yang ikut berperan. Yang pertama adalah hidung, kemudian faring, ada laring, ada trakea, ada bronkus, ada paru-paru, ada alveolus. Nah, fungsi masing-masing pada organ tersebut, kalau hidung digunakan untuk menyaring, melembabkan, menghangatkan udara yang akan masuk ke dalam paru-paru kita. Kemudian di faring di sini tuh ada percabangan, tiga percabangan. Percabangan kemana? Satu ke rongga hidung, yang dua, satu ke saluran pencernaan, satu ke saluran pernapasan. Di faring juga ada yang namanya katup. Jadi ketika kita makan, katup ini akan menutup saluran pernapasan tenggorokan kita. Supaya apa? Supaya makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Nah, kemudian organ yang ketiga itu ada yang namanya laring. Dia akan menghasilkan suara. Nah, itu di laring. Kemudian setelah laring ada ya trakea. Trakea ini menghubungkan dari laring menuju ke paru-paru. Kemudian ada cabang lagi dua, cabang ke kanan dan ke kiri, namanya bronkus. Kemudian ada cabang-cabang lagi namanya bronkiolus. Kemudian di ujung-ujung bronkiolus ada yang namanya alveolus atau gelembung-gelembung kecil yang digunakan sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Oke. Nah, dari hasil pembelajaran ini tadi, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Atau Elis, coba Elis, simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini nih. Nah, Kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini adalah kita semua tahu bahwa pernapasan di dalam tubuh manusia itu sangat penting dan kita tahu fungsinya dan juga nama-nama organ dari saluran pernapasan tersebut. oke, terima kasih untuk Elis. Oke, nah, jadi refleksinya langsung saja. Bagaimana perasaan kalian belajar pagi ini, Nak? Senang. Nah, kalau senang, apa yang sudah kamu dapat pada proses pembelajaran ini tadi? Organ, fungsi organ. Oke. Bagian-bagian dari sistem organ manusia, organ pernapasan pada manusia. Selain itu apa lagi? Ada lagi? Nah, kira-kira materi baru apa yang benar-benar baru kalian dapat hari ini? Apa? Yang benar-benar baru kalian dapat hari ini sebagai materi baru apa? Fungsi organ pada pernapasan manusia. Oke. Berarti kemudian seperti apa yang kalian inginkan pada pembelajaran selanjutnya? Apa? Diskusi seperti ini lagi? Diskusi presentasi seperti ini lagi? Oke, terima kasih. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang volume udara pernapasan manusia sama mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. Kita silahkan dua materi tersebut dipelajari di rumah. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu anggap sudah selesai. Jika ada yang salah, Ibu mohon dimaafkan, atau menyinggung perasaan anak-anak Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, silakan. Terima kasih kembali. Silakan posisi duduk kembali ke awal.